Bapak Ibu hadirin ingkang hormati, monggo kita sareng-sareng manjataken syukur dhateng ingkang maha kaos dene menapa kula panjenengan ing saat menika tasih pinaringan seger-seger waras-waras bagas waras sehingga pinaringan kesempatan saged ngrawuhi menapa ingkang dados acara ing siang menika wonten ing Balai Desa Bajang kanthi kawontenan ingkang sumringah. Syukur alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang hormati, kemarin kula mewakili pengurus saking DPD Kabupaten Ponorogo. Kira-kira hanya dipepak putih mawon. Mas Arif niku ketua itu. Kula niku wakil ketua satu, jadi kula niku wakil Mas Arif. Mung kira-kira apa ora patut nek ketua kira matur nggone dhewe apa piye ngono. Akhire dibagi peran. Pramila kula mewakili kanca-kanca saking Kapeknas DPD Kabupaten Ponorogo kepareng matur. Bapak Ibu, Apeknas Asosiasi Badan Permusyawaratan Nasional, Badan Permusyawaratan Desa secara Nasional. Apeknas ini salah setunggalipun wadah, salah setunggalipun paguyuban. Kula panjenengan sedaya niku anggota BPD, otomatis BPD mesti wong desa. Ora enek BPD wong kutha nek. Termasuk kepala desa. Niku yo wong desa. Kok enek kepala desa karo kutha keliru. Karena nek kutha jenenge kepala kelurahan. Kalau nek desa itu kepala desa. Kula panjenengan selaku BPD nggih wong desa. Ten kutha mboten enten BPD. Namun di nalika semanten kula panjenengan sedaya dipun proses liwat lingkungan dukuhan, dipun pilih secara demokrasi. Akhirnya jenengan wakil-wakil saking lingkungan dukuhan akhirnya pun dipun lantik panjenengan bupati, dipun paringi SK saking bupati, itu dipun lantik, dipun sumpah. Tapi sasampunipun dipun sumpah, kula panjenengan sedaya niku kan mboten ngerti ilmu BPD nopo. Naik kepala desa begitu dipilih, dilantik, mesti ada penata. Sering dipanggil, diwejak Pak Camat, diwejak Pak Sekda, diwejak kasih tapem dan kasih kawan dan sebagainya. Bahkan sekali tempo Pak Bupati kepala dinas memberikan petunjuk. Itu kalau kepala desa. Tapi nek kula panjenengan sedaya selaku BPD begitu dilantik bingung. Apa BPD padahal mau disumpah. Ki ora enek sekolah ini, ora enek guru ini. Pramila saking menika di antara BPD bentuklah namanya Forum Komunikasi BPD tingkat kecamatan di Danau. Membentuk Forum Komunikasi BPD se-kabupaten. Salebihipun ada perkembangan. Kalau di forum komunikasi mentoknya tingkat kabupaten. Sekarang syukur alhamdulillah kita sebagai anggota BPD punya wadah paguyuban
sampai tingkat pusat, DPP pusat, DPD tingkat provinsi, DPD tingkat kabupaten, PAD tingkat kecamatan. Apeknas itu adalah wadah paguyuban kita saling komunikasi, saling koordinasi, saling belajar tentang BPD. Nek mboten aktif tentang komunikasi di forum atau di Apeknas, kok acuh-acuhan sampai entek EDT, entek masalah pengabdiane tetep mboten paham tentang BPD. Pramila kula harapkan sak sampun kanca-kanca ingkang sampun dilantik sekarang pengurus, tolong hidupkan, aktifkan di dalam komunikasi di antara anggota sehingga ada forum belajar, saling kontak, saling telepon, grup WA ya. Pak, di desa saya begini, saya harus bagaimana? Itu akan terjawab saling komunikasi di antara pulau lan panjenengan sedaya. Bapak Ibu, sampun dipunaturaken Pak Arifin bahwa di antara fungsi dan tugas BPD, pertama menyerap, mengelola, memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ini adalah fungsi tugas BPD. Menyerap, ya, dikelola, diperjuangkan aspirasi masyarakat itu agar bisa menjadi pijakan pemerintah desa. Kalau itu sudah diperjuangkan menjadi pijakan pemerintah desa, tentunya harus ada anggaran. Fungsi berikutnya adalah BPD bersama pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, kita diajak rembuk, menganggar semua kegiatan dengan dana yang tersedia, baik dana yang asalnya dari DD pusat, dari ADD kabupaten, syukur ada PAD atau BKKD dan sebagainya. Itu dirembuk pemerintah desa dengan BPD. Dirembuk. Setelah dirembuk menjadi APBD, kita bertanda tangan bersama sepakat menjadi perdes atau rancangan perdes tentang APBD tahun berikutnya. Setelah demikian, ada fungsi berikutnya adalah fungsi pengawasan. BPD apapun wujudnya, siapapun orangnya, di dalam undang-undang Anda, kita sebagai BPD punya fungsi wajib dilaksanakan adalah pengawasan, mengawasi kinerja pemerintah desa dalam hal ini yang sejak awal sudah kita rumuskan bersama. Bapak Ibu, negara itu dengan Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014 itu mengamanatkan di wilayah pedesaan harus ada dua lembaga. Pertama adalah lembaga pemerintah desa, yang kedua adalah lembaga permusyawaratan desa. Dua lembaga ini mutlak, ini amanat undang-undang. Jadi BPD ada ini bukan aturan bupati, bukan aturan gubernur, bukan aturan presiden. Ini adalah aturan negara bahwa di kawasan pedesaan harus ada dua lembaga. Lembaga satu adalah lembaga pemerintah desa yang dalam ini dipimpin oleh seorang kepala desa dibantu dengan perangkat desa. Yang dimaksud perangkat desa itu adalah sekretaris desa, poro kami tua, poro kasih, poro katur. Itu namanya
desa. Sehingga Bapak Ibu, kantor-kantor BPD, status BPD adalah kuat karena undang-undang yang mengamanatkan harus ada BPD. Hanya kadang-kadang dalam pelaksanaan kita harus fokus. Kita tidak bisa manajemen diri satu budul sangat BPD tidak bisa. Kita harus selalu komunikasi, koordinasi, jagungan dengan Pak Lurah. Ada apa pripun Pak Lurah, ke depan pripun Pak Lurah, mereka Pak Enten, dodo Enten Pak Lurah. Selalu harus dirembuk. Walaupun secara regulasi semua anggaran, semua apa yang kata dilaksanakan tahun yang akan datang, kita sudah sepakat di APBD. Kadang-kadang Pak Lurah sendiri juga merasa kesulitan karena harus mengeluarkan anggaran yang notabene tidak masuk APBD, walaupun nilainya tidak signifikan. Kayak ngoten lurah ini boten pinter ya bingung. Piye iki mentok di APBD enggak muncul. Tapi ini ada biaya. Nek PBD ini terlalu vokal, tidak paham kondisi pemerintah desa, minggu yo buat rasan-rasanan BPD ngrasani pemerintah desa, lurah yo ngrasani BPD, sehingga tidak sinkron. Oleh sebab itu belajar sinau jagungan kalpara. Jane pripun Pak? Jane pripun? Ambil Mas, ini pripun? Yang betul sakit itu pripun? Padahal BPD tidak ada. Kemudian saya contoh bisa saya Pak, mohon maaf ya. Di dalam pelaksanaan proyek program bisik biasa berusaha ngirit dengan harapan ada sisa, katakan sifat. Ya sifat ini mestinya dimasukkan untuk anggaran tahun berikut. Namun setelah ada sifat, ujungnya sifatnya diteruskan itu. Konco kula, anggota kula protes, "Pak, awak dhewe dikek apa ora apa teh." Yo aja nesu aja tersinggung. Ya. Hal-hal yang sekiranya bukan haknya tidak usah diprotes. Indikasinya Pak, indikasinya partner pemerintah desa dengan BPD. Next koalisi ini, koordinasi ini, komunikasi ini akrab. Benjing nek pun ganti alam Pak. Ganti alam. BPD kalau Pak Lurah, kalau Pak Prakat mesti ganti sitok. Dalam tanda kutip. Tapi nih BPD ini kalau Pak Lurah itu orang kompak, kucing-kucingan mesti beda nih alami musuh. Orang ganti sitok. Sing sitok yang kono, sing sitok yang ini. Lah ora. Lah masalah di sini, iya. Akurat sebagai bagian penjani ini. Jadi ini maksud saya indikasinya nek awal dewi BPD kompak segala sesuatunya kita legalkan, kita musyawarahkan antara BPD dengan pemerintah desa. Insya Allah besoknya awal dewi dari situ karena Pak Lurah mesti. Tapi yang besok itu kok dewi berarti waktu notok anggaran melaksanakan pemerintah desa mesti ora fair. Pak Lurah yang tolong Pak, pada BPD memang backgroundnya yang macam-macam. Ditolong dibantu, tolong diajak, tolong dipinternet. Kalau ada hal yang sekiranya perlu dirembuk. Insya Allah suasana situasi apapun yang terjadi di desa, asal pemerintah desa dengan BPD kompak, tidak ada pihak lain pun yang bisa merobos. Tapi yang di antara pemerintah desa dan BPD tidak kompak, mesti enek ojo-ojo
surat kaleng, ujuk-ujuk media teko, kok yo apa situasi ini mesti BPD yang orang benar. Oleh sebab itu ben genah yo padha dirembuk. Nek soal anggaran tunjangan kedudukan wis dipaten karo Perbu, sing iso dimusyawarahkan adalah anggaran kinerja dan anggaran operasional. Amre cukup piye kanca-kanca BPD ajukan anggaran ke pemerintah desa dengan nilai yang rasional. Pak, kalau ajukan operasional sekian 10 juta. Kanggo nyerat aspirasi di RT. Kalau rawat tiap bulan sekian. Asal itu rasional dan anggaran memungkinkan, insya Allah Pak Lurah akan setuju. Tapi kalau jaluk Pak, aku jaluk anggaran nopo, jaluk. Saya kira demikian Bapak Ibu, Bapak Ibu, kanca-kanca BPD yang terakhir selalu menjalin komunikasi, dan BPD jangan menempatkan diri oposisi di pemerintahan desa masing-masing, justru menjalin koordinasi komunikasi yang harmonis untuk menghindari sikap oposisi. BPD adalah lembaga termasuk apa yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.